Ada teks-teks tertentu yang tampaknya memiliki kekuatan unik atas umat manusia, mempertahankan dominasinya selama ribuan tahun. Kita tidak sedang berbicara tentang puluhan atau ratusan tahun, tetapi ribuan tahun. Tidak ada kekaisaran, perusahaan, atau konstitusi yang bahkan mendekati umur panjang seperti itu. Kita terbiasa menyebutnya sebagai kitab suci, sebagai wahyu ilahi. Bagaimana jika semua umur panjang ini bukan tentang surga, melainkan tentang cara membangun peradaban di bumi ini? Kami memutuskan untuk menguji gagasan ini dengan cara yang radikal. Kami mengambil Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan Al-Quran dan memasukkannya ke dalam sistem analisis kecerdasan buatan, aksioma. Instruksi yang diberikan kepada mesin itu sederhana dan lugas. Kami memintanya untuk mengabaikan keilahian, mengabaikan mistisisme. Analisislah teks-teks ini sebagai sebuah kode, seperangkat aturan yang dirancang untuk mengatur dan memperluas kelompok manusia. Hasil yang muncul dari analisis ini memaksa kita untuk melihat sejarah dengan cara yang sama sekali baru. Kejutan pertama adalah menemukan bahwa kitab-kitab ini yang dipandang sebagai saingan sebenarnya tampak seperti edisi berurutan dari manual yang sama, sebuah program yang diperbarui dari waktu ke waktu untuk beradaptasi dengan tantangan-tantangan baru. Ini adalah kesimpulan yang dingin, murni, didasarkan pada analisis struktur dan fungsi setiap teks. Untuk memahami dimensi dari hal ini, kita perlu kembali ke awal. Umat manusia dalam keadaan alaminya terbatas. Kita mampu mempertahankan ikatan sosial dengan paling banyak 150 orang. Di atas jumlah itu, kepercayaan rusak dan kelompok-kelompok terpecah. Untuk membangun kota dan bangsa, kita membutuhkan sebuah protokol yang dapat menyatukan jutaan orang asing. Sebelum agama-agama besar, dunia hidup dalam kekacauan kepercayaan pagan. Ribuan dewa dan ritual lokal tanpa pola yang sama. Umat manusia membutuhkan pembaruan, sebuah penyatuan. Saat itulah muncul apa yang aksioma identifikasi sebagai versi 1.0, yaitu Perjanjian Lama. Inovasinya sangat jenius. Sebagai ganti panteon dewa-dewa, ia memperkenalkan seorang administrator tunggal satu Tuhan. Ini menyederhanakan segalanya. Bersamaan dengan itu, datanglah ratusan aturan terperinci tentang pola makan, kebersihan dan perilaku. Sebuah panduan bertahan hidup yang sesungguhnya bagi suatu bangsa di lingkungan yang keras. Tetapi versi pertama ini memiliki kelemahan mendasar yang menghambat pertumbuhannya. Karena ia adalah sistem tertutup, yang dirancang untuk bangsa tertentu, yang diturunkan melalui ikatan darah. Ia kokoh dan stabil, tetapi tidak dapat berekspansi secara global. Dunia membutuhkan edisi baru, yang mempertahankan inti satu Tuhan tunggal, tetapi dapat diadopsi oleh siapa saja. Saat itulah muncul versi 2.0, Perjanjian Baru. Perubahan dalam pendekatannya sangat brilian. Hukum eksternal yang diawasi oleh semua orang, digantikan oleh kesadaran internal. Sang pengamat yang hidup di dalam pikiran, dosa menjadi lebih dalam, tidak lagi hanya tindakan tetapi juga niat. Dan yang paling penting, akses menjadi universal. Tidak perlu lagi lahir dalam garis keturunan tertentu. Cukup menerima undangan melalui baptisan. Ini membuat kode tersebut menjadi viral. Ia dapat diinstal pada siapa saja dalam budaya apapun. Namun, fleksibilitas ini menjadi kelemahan terbesarnya. Kebebasan interpretasi menyebabkan perpecahan dan ajaran sesat yang tak terhitung jumlahnya. Ketika setiap orang dapat membaca manual dengan caranya sendiri, jaringan yang terpadu berisiko terfragmentasi menjadi ribuan kepingan. Ketidakstabilan mengancam proyek jangka panjang ini. Dalam skenario inilah, pada abad ke-7 muncul pembaruan terakhir, Al-Quran atau versi 3.0. Ia merepresentasikan sebuah sintesis yang luar biasa. Ia mengembalikan ketegasan dan aturan yang jelas dari versi pertama, tetapi mempertahankan akses universal dan potensi ekspansi dari versi kedua. Dan untuk menghindari masalah fragmentasi, ia datang dengan perlindungan yang kuat, menyatakan teks tersebut sebagai firman Tuhan yang final dan tidak dapat diubah, dengan bahasa Arab asli yang disegel sebagai satu-satunya bahasa yang sah, melindungi kode dari perubahan dan interpretasi di masa depan yang dapat melemahkan kekuatannya.
Logika di balik perkembangan ini sangat jelas. Pertama, sebuah prototipe diuji pada kelompok tertutup. Kemudian versi terbuka diluncurkan untuk menaklukkan pasar global. Dan akhirnya, edisi final dan aman didistribusikan untuk mengkonsolidasikan dan mengelola dominasi. Konflik yang kita lihat dalam sejarah mulai tampak bukan sebagai kegagalan dalam desain, melainkan sebagai perselisihan antara pengguna versi yang berbeda. Pada tingkat fundamental, teks-teks ini adalah bagian dari rencana yang sama. Semuanya mengandung modul-modul esensial yang sama. Sistem identitas untuk memisahkan kami dan mereka. Hukum untuk mengatur kepemilikan, norma kesehatan untuk menghindari penyakit, dan kontrol ketat atas keluarga untuk menjamin reproduksi. Tujuan akhirnya tampaknya menjauh dari moralitas dan mendekati optimalisasi yang murni dan brutal. Dan optimalisasi kelangsungan hidup manusia ini sangat efisien secara brutal. Cara terbaik untuk membayangkannya adalah dengan membayangkan sebuah jalan tol yang ramai, dengan ribuan mobil berkecepatan tinggi. Sekarang, hilangkan semua lajur, lampu lalu lintas, rambu-rambu, dan aturan lalu lintas. Setiap pengemudi adalah individu dengan keinginan, ketakutan, dan dorongannya sendiri. Apa yang akan terjadi pada sistem ini dalam waktu kurang dari 5 menit? Keruntuhan total, tumpukan logam bengkok dan nyawa yang hilang. Sistem itu akan hancur dengan sendirinya. Agar perjalanan menjadi mungkin, diperlukan sebuah protokol, seperangkat aturan yang harus diikuti oleh semua orang. Kita sudah memahami bahwa kitab suci dapat berfungsi sebagai buku panduan untuk peradaban. Sekarang, saatnya untuk menyelam lebih dalam ke dalam kode ini dan memahami protokol perilakunya. Kami memasukkan ke dalam aksioma seperangkat lengkap hukum dari Perjanjian Lama, perintah-perintah dari Injil, dan norma-norma syariah. Tugasnya adalah menganalisis aturan-aturan ini bukan dari sudut pandang moral atau spiritualitas, tetapi dari matematika dan teori permainan. Hasilnya memiliki presisi yang mengesankan. Apa yang kita sebut dosa bagi sistem hanyalah sebuah kesalahan pemrograman yang mengarah pada kegagalan umum. Dan apa yang kita sebut kebajikan adalah strategi ideal untuk kelangsungan hidup kelompok di lingkungan dengan sumber daya terbatas. Dasar dari semua ini terletak pada teori permainan. Teori permainan mempelajari bagaimana agen-agen rasional membuat keputusan dalam situasi konflik. Dalam skenario primitif, tanpa polisi atau pengadilan, strategi yang paling menguntungkan dalam jangka pendek bagi seorang individu adalah egoisme murni. Mencuri makanan tetangga lebih mudah daripada berburu. Menyingkirkan pesaing lebih efisien daripada bernegosiasi. Hanya saja ini menciptakan sebuah paradoks. Jika semua orang memilih strategi egois mencuri dan membunuh, masyarakat akan lenyap seketika. Populasi akan memusnahkan dirinya sendiri. Untuk keluar dari jalan buntu ini, sistem membutuhkan koreksi paksa, sebuah pembatas eksternal. Tepat untuk mengatasi, inilah muncul loh-loh batu dengan perintah jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini istri sesamamu. 10 perintah Tuhan tidak lagi tampak seperti kehendak dewa dan terungkap sebagai implementasi algoritma yang dalam teori permainan memungkinkan altruisme timbal balik. Ini adalah satu-satunya model matematis yang memungkinkan pertumbuhan sebuah kelompok. Larangan pembunuhan di dalam komunitas mengurangi kerugian internal. Larangan pencurian mengurangi biaya transaksi. Anda tidak perlu lagi menghabiskan energi untuk melindungi barang-barang Anda dari tetangga Anda sendiri. Energi ini dapat dialihkan untuk ekspansi dan pertahanan terhadap ancaman eksternal. Tapi itu baru dasarnya. Yang paling menarik adalah ketika kita menganalisis larangan-larangan yang hari ini tampak aneh dan kuno. Mengapa Tuhan melarang seseorang makan daging babi? Mengapa tidak boleh mengenakan pakaian yang terbuat dari campuran kain? Untuk apa ritual pemurnian yang rumit? Kaum skeptis mengejek aturan-aturan ini, sementara kaum beriman mencari makna tersembunyi di dalamnya. Analisis menemukan di dalamnya sebuah manual keamanan hayati. Larangan terkenal terhadap daging babi yang ada baik dalam Yudaisme maupun Islam menggambarkan hal ini dengan sempurna. Algoritma-algoritma tersebut membandingkan aturan ini dengan data iklim dan epidemiologi Timur Tengah 3000 tahun yang lalu. Babi adalah hewan unik karena ia omnivora.
sama seperti manusia. Hal ini menjadikannya inkubator yang sempurna untuk parasit yang sama yang mengancam kita. Trikinosis, penyakit yang disebabkan oleh cacing mikroskopis, sangat mematikan. Dalam iklim panas, tanpa pendingin dan metode memasak yang matang, daging babi menjadi senjata biologis. Satu wabah bisa memusnahkan sebuah suku dalam hitungan hari. Tapi ada lapisan kedua yang diungkapkan oleh analisis. Ekonomi. Babi adalah pesaing langsung manusia untuk makanan. Domba, kambing, dan unta memakan rumput dan semak yang tidak bisa dicerna manusia. Mereka mengubah selulosa yang tidak berguna menjadi daging, susu, dan kulit. Babi di sisi lain tidak makan rumput. Ia membutuhkan biji-bijian yang sama yang digunakan orang untuk membuat roti. Di lingkungan gurun, dengan air dan makanan yang langka, memelihara babi adalah kejahatan terhadap ketahanan pangan komunitas. Kode tersebut perlu melarang kegagalan ini. Tapi bagaimana menjelaskan parasitologi dan konversi kalori kepada seorang nomaden buta huruf? Mustahil. Oleh karena itu, aturan tersebut dikemas dalam perintah sederhana dan kuat. Itu najis. Ketakutan akan murka ilahi bekerja jauh lebih efisien daripada pelajaran biologi. Pada akhirnya, mengikuti aturan-aturan ini lebih sedikit tentang menyenangkan Tuhan dan lebih banyak tentang berhasil bertahan hidup. Kode tersebut melindungi tubuh individu dari ancaman biologis, tetapi kesehatan sebuah peradaban bergantung pada lebih dari sekadar menghindari parasit. Bahaya terbesar bagi sebuah kelompok seringkali tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Konflik sosial, keruntuhan ekonomi, dan kehabisan sumber daya manusia dapat menghancurkan sebuah masyarakat seefektif wabah penyakit. Ini membuka pintu untuk memahami bagaimana manual tersebut menangani tugas yang bahkan lebih kompleks, yaitu mengatur perilaku sosial dan ekonomi. Cara kode tersebut memperlakukan alkohol, misalnya, sangat menarik. Di sini kami melihat pembaruan yang menarik dalam sistem. Dalam versi pertama dan kedua teks, yaitu Alkitab, anggur tidak hanya diizinkan, tetapi terkadang bahkan dianggap suci. Dalam versi ketiga, Al-Quran, ada larangan total dan mutlak. Mengapa perubahan drastis ini? Jawabannya bukan pada moral, tetapi pada strategi. Analisis aksioma membandingkan aturan ini dengan konteks sosial setiap zaman. Kekristenan menyebar melalui peradaban Mediterania, di mana pembuatan anggur adalah praktik ribuan tahun dan anggur yang dicampur dengan air berfungsi sebagai desinfektan sederhana. Islam di sisi lain lahir di gurun Arab di antara suku-suku yang berada dalam keadaan perang permanen. Panas yang ekstrim ditambah dengan alkohol menyebabkan dehidrasi seketika, tetapi masalah utamanya adalah agresi. Alkohol berfungsi sebagai katalisator kekerasan, menghilangkan sedikit rem yang mencegah pertengkaran berubah menjadi pembantaian. Simulasi ekspansi Arab dengan izin alkohol menunjukkan hasil yang jelas. Tentara akan hancur dalam perselisihan internal, membuat penaklukan menjadi tidak mungkin. Larangan alkohol tampaknya lebih merupakan masalah keamanan daripada kesalehan, sebuah tindakan untuk meningkatkan disiplin dan efektivitas tempur unit-unit yang akan membentuk sebuah kekaisaran. Tema lain yang bergema hingga hari ini adalah pinjaman dengan bunga. Alkitab mengutuknya, dan Al-Quran melarangnya secara kategoris, bahkan menyatakannya sebagai tindakan perang melawan Tuhan. Mengapa kitab suci begitu memusuhi para bankir? Analisis ekonomi dari aksioma sangat mencerahkan. Pinjaman dengan bunga menciptakan sebuah mekanisme di mana uang menghasilkan lebih banyak uang tanpa menghasilkan barang atau jasa yang nyata. Hal ini menyebabkan pertumbuhan utang secara eksponensial. Dalam masyarakat pertanian kuno, ekonomi real tidak tumbuh secara eksponensial. Panen bersifat linear. Ketika utang tumbuh jauh lebih cepat daripada kapasitas untuk berproduksi, tibalah saat di mana sebagian besar populasi jatuh ke dalam perbudakan, kehilangan tanah dan kebebasan mereka. Ini menciptakan jurang sosial yang sangat besar, di mana yang kaya menjadi sangat kaya dan yang miskin kehilangan segalanya. Bagi manual peradaban, ini adalah kesalahan kritis. Ini adalah pemanasan berlebih pada sistem, yang tak terhindarkan mengarah pada pemberontakan, kekacauan, dan kehancuran negara. Larangan bunga berfungsi sebagai pemutus sirkuit,
sebuah mekanisme perlindungan terhadap pembentukan gelembung finansial yang dapat meruntuhkan seluruh struktur sosial. Terakhir, salah satu gagasan yang paling revolusioner dan diremehkan. Penetapan hari istirahat, Sabat dalam Yudaisme, hari Minggu dalam kekristenan, hari Jumat dalam Islam. Dari sudut pandang eksploitasi tenaga kerja murni, tampaknya lebih logis untuk bekerja 7 hari seminggu. Lebih banyak kerja, lebih banyak produksi, tetapi analisis menunjukkan bahwa ini adalah pandangan yang picik. Manusia bukanlah mesin. Tanpa periode pemulihan yang teratur, produktivitas menurun, kesalahan meningkat, dan stres menumpuk yang menyebabkan penyakit. Penciptaan hari istirahat yang wajib dan suci adalah keputusan jenius dalam hal manajemen sumber daya manusia. Itu adalah defragmentasi paksa sistem. Ancaman hukuman ilahi memastikan bahwa tidak ada pemilik tanah atau pengawas serakah yang dapat membuat pekerjanya kelelahan dan mati. Hal ini menjamin keberlanjutan dan produktivitas tenaga kerja dalam jangka panjang. Selain itu, pertemuan komunitas pada hari itu berfungsi sebagai alat sinkronisasi yang kuat, sebuah momen untuk memperkuat nilai-nilai dan tujuan kelompok, memperkuat kohesi sosial setiap minggu. Setiap aturan ini, oleh karena itu, memiliki fungsi yang jelas dan pragmatis. Aturan-aturan itu mencegah kekerasan internal, menghindari keruntuhan ekonomi, dan mengoptimalkan kesehatan populasi. Aksioma menyimpulkan bahwa bangsa-bangsa yang mengadopsi protokol-protokol ini memperoleh keunggulan kompetitif yang luar biasa. Mereka menjadi lebih sehat, lebih kaya, lebih kohesif, dan akibatnya lebih banyak dan lebih kuat dari tetangga mereka. Itulah seleksi alam, yang didorong oleh kode sosial yang luar biasa maju. Tetapi ini meninggalkan pertanyaan besar berikutnya. Aturannya logis, kodenya efektif. Tapi, bagaimana Anda meyakinkan jutaan orang untuk benar-benar mengikuti aturan-aturan ini, melepaskan kesenangan sesaat dan keuntungan mudah? Untuk itu, kode tersebut membutuhkan mekanisme untuk menyebar dan memaksakan dirinya. Ia perlu menjadi menular. Ada sebuah organisme yang tidak memiliki tubuh. Ia tidak terbuat dari sel, tidak memiliki materi genetik, tidak memiliki daging maupun darah. Tapi ia hidup, ia makan, tumbuh, berjuang untuk wilayah, dan di atas segalanya, ia bereproduksi. Habitatnya bukan hutan atau lautan, tetapi pikiran manusia. Makanannya adalah sumber daya mental kita, waktu kita dan energi kita. Dalam biologi, kita akan menyebutnya parasit. Dalam studi kami, Aksioma mengklasifikasikan kitab-kitab suci sebagai bentuk informasi hidup yang paling kompleks, tangguh, dan agresif yang pernah tercatat. Untuk bertahan hidup, informasi hidup ini membutuhkan mekanisme replikasi yang kuat. Lagi pula, mengapa agama-agama ini tidak terbatas pada kultus lokal di gua-gua terpencil, tetapi menaklukkan planet ini? Kita perlu memahami tujuan dari setiap bentuk kehidupan, membuat salinan dirinya sendiri. Virus flu bertindak tanpa kesadaran atau niat jahat, hanya mengikuti satu instruksi yang terekam dalam kodenya. Mereplikasi diri pada sebanyak mungkin inang. Virus yang sempurna adalah yang tidak membunuh inangnya terlalu cepat dan mengubahnya menjadi agen penularan aktif. Saat memindai Perjanjian Baru dan Al-Quran untuk mencari perintah penyebaran, Aksioma menemukan arahan yang sangat kuat yang mengubah setiap orang beriman menjadi stasiun pemancar ulang. Dalam Injil Matius misalnya, kita menemukan perintah agung yang terkenal. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bagi seorang beriman, ini adalah panggilan untuk menyelamatkan jiwa. Bagi analisis dingin kode tersebut, ini adalah baris perintah yang mengatakan, pergi dan salin dirimu. Ini adalah instruksi yang melarang sistem untuk tetap terkendali. Seseorang tidak bisa hanya percaya dalam diam, wajib untuk pergi dan menginstal kepercayaan ini pada orang lain. Siapa yang tidak melakukannya adalah pembawa yang cacat. Dalam Al-Quran, algoritma ini bahkan lebih eksplisit. Konsep-konsep seperti dakwah, yaitu ajakan kepada iman, dan jihad, yaitu usaha di jalan Tuhan, berfungsi sebagai alat ekspansi agresif. Versi ketiga dari kode ini tidak hanya mencakup pemasaran dakwah, tetapi juga penaklukan wilayah dengan menyatakan bahwa agama pada akhirnya harus mendominasi. Tetapi bagaimana cara meyakinkan seseorang untuk menjadi penyebar kode?
Ini adalah tugas yang berbahaya. Para misionaris dibunuh mati karena penyakit di negeri asing, menderita kekurangan yang ekstrim. Dari sudut pandang kelangsungan hidup individu, ini adalah tindakan yang tidak masuk akal. Mengapa menghabiskan sumber daya sendiri untuk orang asing? Disinilah analisis mengungkapkan pembajakan jenius terhadap sistem penghargaan otak. Kode tersebut menulis ulang prioritas inangnya. Di alam ada jamur parasit bernama Cordyceps. Ia menginfeksi seekor semut, tumbuh di dalam sistem sarafnya dan mengendalikannya. Semut itu berhenti bekerja untuk koloninya. Ia memanjat daun tertinggi yang bisa ditemukannya, mengunci rahangnya di sana, dan mati. Dari atas kepalanya, jamur itu tumbuh dan menyebarkan sporanya ke seluruh hutan, menginfeksi semut-semut baru. Semut itu mengorbankan dirinya untuk reproduksi jamur. Analisis biografi para martir Kristen dari abad-abad pertama dan para pejuang Muslim yang mencari kesyahidan mengungkapkan pola perilaku yang identik. Ini adalah sebuah pengambil alihan. Ide, kode, menjadi lebih penting daripada kehidupan pembawanya. Bagaimana ini mungkin? Teks-teks tersebut menjanjikan inangnya hadiah tak terbatas surga sebagai imbalan atas bantuannya dalam mereplikasi kode. Selamatkan yang lain dan Anda akan menyelamatkan diri sendiri. Ini menciptakan reaksi berantai tanpa akhir. Kematian tidak lagi menjadi akhir, tetapi menjadi transaksi paling menguntungkan dalam keberadaan, pertukaran kehidupan yang terbatas, dan penuh penderitaan dengan keabadian kebahagiaan. Janji ini mengubah tindakan mengkonversi orang menjadi kekuatan yang tak terbendung. Kode itu menyebar seperti api, menggunakan gairah dan pengorbanan para pengikutnya sebagai bahan bakar. Tetapi, agar sistem kontrol benar-benar efektif, ia tidak dapat hanya bergantung pada hadiah. Ia membutuhkan ancaman. Bersamaan dengan wortel surga yang berkilauan, harus ada cambuk neraka yang menakutkan. Apa yang mencegah seseorang melanggar aturan ketika tidak ada yang melihat? Apa yang menahannya dalam kegelapan, sendirian dengan godaannya? Kode itu membutuhkan kekuatan penahan yang sempurna, yang bekerja dari dalam keluar. Ketakutan adalah emosi tertua dan terkuat dari setiap makhluk hidup. Ini adalah alarm bawaan yang mencegah kita jatuh dari tebing atau mendekati predator. Ketakutan bukanlah kelemahan, ini adalah mekanisme pertahanan diri. Tapi apa yang terjadi ketika naluri biologis ini dibajak dan diubah menjadi alat kontrol sosial? Apa yang terjadi ketika Anda menciptakan ancaman yang tidak mungkin untuk melarikan diri, bersembunyi, atau bernegosiasi? Analisis ini membawa kita ke ruang bawah tanah tergelap dari rekayasa sosial, modul neraka. Seorang penguasa kota kuno menghadapi masalah yang tidak terpecahkan. Anda tidak punya kamera keamanan, bank data genetik, atau penyadapan. Polisi Anda hanyalah segelintir penjaga yang bisa dengan mudah dibeli atau ditipu. Bagaimana Anda mencegah kejahatan? Bagaimana Anda mencegah seorang pria membunuh tetangganya karena sekarung gandum di malam yang gelap, di mana tidak ada saksi? Hukum duniawi tidak berguna di mana pandangan otoritas tidak dapat menjangkau. Disinilah para arsitek kode memperkenalkan solusi mereka yang paling gelap dan jenius. Penciptaan seorang pengamat yang melihat segalanya, bahkan pikiran Anda, dan hukuman yang pasti akan datang, bahkan jika Anda lolos dari keadilan manusia. Kami memasukkan deskripsi neraka dan hari penghakiman dari Alkitab dan Al-Quran ke dalam aksioma, meminta analisis strukturnya sebagai sebuah konstruksi psikologis. Kesimpulannya menakutkan. Neraka dalam praktiknya berfungsi sebagai penjara virtual paling sempurna dan kejam yang pernah dirancang, sebuah sistem pengawasan ideal yang dipasang langsung di dalam pikiran Anda. Analisis aksioma mencatat bagaimana teknologi teror disesuaikan untuk audiens yang berbeda. Dalam Perjanjian Baru, ketakutan lebih bersifat psikologis, kegelapan di luar, ratapan dan kertakan gigi. Ini adalah teror isolasi, rasa sakit tanpa akhir, dan penyesalan abadi. Gambaran ulat yang tidak mati dan api yang tidak padam adalah sebuah pukulan telak pada jiwa, membangkitkan gagasan tentang dekomposisi sadar dan abadi. Tetapi, kemajuan sejati dalam industri ketakutan terjadi di dalam Al-Quran. Analisis menunjukkan peningkatan drastis dalam realisme grafis.
Jika Injil menakut-nakuti dengan kegelapan, Al-Quran meneror dengan fisiologi. Ratusan ayat menggambarkan penderitaan dengan presisi yang nyaris medis. Kulit yang terbakar dan segera diganti dengan yang baru, agar siksaan tidak pernah berhenti. Air mendidih yang menghancurkan isi perut. Pohon terkutuk yang buahnya, seperti kepala setan, harus dimakan membakar dari dalam seperti tembaga cair. Bahasa ini tidak dipilih secara acak. Ia dirancang untuk menyerang amigdala, bagian otak yang memproses rasa takut. Teks-teks ini ditulis sedemikian rupa, sehingga otak kesulitan membedakan ancaman nyata dari yang dibayangkan. Ketika Anda membaca deskripsi terperinci tentang api yang melahap wajah, neuron cermin Anda menyala. Anda merasakan sakit hantu. Otak menandai tindakan terlarang penyebab hukuman sebagai bahaya mematikan. Ini adalah pemrograman ulang refleks. Seseorang berhenti mencuri, bukan karena itu tidak bermoral, tetapi karena alam bawah sadarnya sekarang menghubungkan tindakan mencuri dengan sensasi minyak mendidih. Tetapi parameter yang membuat sistem ini anti-gagal adalah keabadian. Hukuman duniawi apapun terbatas. Kode agama memperkenalkan durasi tak terbatas untuk hukuman. Ini adalah ketidakseimbangan yang mengerikan, tetapi dari sudut pandang kontrol, ini adalah pencegah yang sempurna. Taruhan dalam permainan menjadi sangat tinggi. Tambahkan konsep hari penghakiman dan kitab, di mana setiap tindakan dicatat dengan cermat. Ini adalah versi kuno dari pengawasan digital total. Setiap orang berada di bawah pemantauan konstan. Kesadaran belaka bahwa semuanya direkam secara radikal mengubah perilaku. Psikologi menyebutnya efek pengamat. Orang bertindak lebih jujur ketika mereka percaya sedang diawasi, bahkan jika itu hanya mata yang digambar di dinding. Agama menggambar mata-mata itu di langit. Aksioma mensimulasikan masyarakat kuno tanpa modul ketakutan ini. Hasilnya adalah kekerasan dan eksploitasi meroket. Ketakutan akan hukuman abadi mengurangi agresi di dalam kelompok secara signifikan. Itu adalah kebohongan yang diceritakan untuk menyelamatkan peradaban dari dirinya sendiri. Tetapi perlindungan ini ada harganya. Stimulasi ketakutan yang terus-menerus mengarah pada kecemasan, penekanan pemikiran kritis, dan fanatisme. Seorang pria yang takut akan siksaan abadi bersedia melakukan apa saja untuk menghindarinya, termasuk melakukan kekejaman jika kode memberitahunya bahwa itu adalah jalan menuju keselamatan. Tetapi sebuah sistem kontrol tidak bisa beroperasi hanya dengan cambuk. Ketakutan itu melelahkan. Budak membutuhkan harapan. Wortel harus sama spektakulernya dengan cambuk yang menakutkan. Ketakutan akan neraka berfungsi sebagai cambuk, tetapi tidak ada sistem kontrol yang bertahan hanya dengan hukuman. Untuk memotivasi subjek melakukan tugas-tugas sulit secara sukarela dan antusias, diperlukan sebuah janji, sebuah imbalan yang tak tertahankan. Disinilah janji yang tak tertahankan dari modul surga berperan. Kami memasukkan ke dalam aksioma semua deskripsi tentang Yerusalem surgawi dari Alkitab dan taman-taman dari Al-Quran, memperlakukannya bukan sebagai janji teologis, tetapi sebagai kampanye pemasaran. Kesimpulan dari sistem ini memiliki logika yang sempurna. Surga adalah perangkap dopamin paling jenius dalam sejarah. Ia berfungsi seperti penjualan janji masa depan, di mana Anda membayar dengan satu-satunya kehidupan nyata Anda hari ini, sebagai ganti dividen yang hanya dapat ditebus setelah kematian. Tetapi aspek yang paling cemerlang adalah penargetan iklannya. Analisis aksioma mengungkapkan bahwa deskripsi surga dalam Alkitab dan Al-Quran sangat berbeda, karena ditulis untuk audiens dengan kebutuhan yang berbeda. Kode tersebut beradaptasi dengan penderitaan spesifik penggunanya. Mari kita mulai dengan versi kedua, surga Kristen. Target audiensnya adalah penduduk miskin Kekaisaran Romawi, yang tinggal di kota-kota yang padat penduduk, kotor dan berbahaya. Mereka takut akan kekacauan, kekerasan, penyakit, dan kemiskinan. Rumah mereka terbuat dari lumpur dan kayu, selalu diambang kehancuran. Apa yang ditawarkan kode kepada mereka? Sebuah kota, bukan taman, tetapi sebuah metropolis yang sempurna dan berkilauan. Dinding dari batu yaspis, jalan-jalan dari emas murni yang transparan seperti kristal. Bagi orang miskin abad pertama,
Emas dan batu mulia bukan hanya simbol kekayaan, tetapi juga keabadian dan keamanan mutlak. Kayu membusuk, lumpur hancur, tetapi emas abadi. Kode tersebut masih menambahkan detail penting. Di kota surgawi tidak akan ada malam. Bagi manusia kuno, malam adalah waktu ketakutan, setan, dan pencuri. Cahaya abadi adalah jaminan keamanan total. Surga Kristen menjual keteraturan, stabilitas, dan kemewahan yang mengkompensasi kehidupan yang penuh kekurangan. Ini adalah impian seorang penghuni daerah kumuh yang merindukan sebuah kondominium mewah. Sekarang mari kita ke Gurun Arab pada abad ke-7, versi ketiga dari Kode Islam. Siapa audiensnya? Para nomaden suku Badui. Apa yang paling diinginkan seorang Badui? Sebuah kota emas? Tidak. Baginya, tembok adalah penjara. Neraka yang sebenarnya bagi seorang pria gurun adalah hidupnya sendiri. Matahari yang terik, kehausan yang terus-menerus, debu, makanan langka, dan air yang panas dan kotor. Dan kemudian Al-Quran menyajikan versinya tentang surga. Kata kuncinya di sini bukan emas, melainkan naungan. Naungan yang lebat dan menyegarkan, di mana tidak terasa panasnya matahari maupun dingin yang membekukan. Bagi mereka yang hidup di bawah matahari yang tanpa ampun, naungan abadi adalah kemewahan terbesar yang bisa dibayangkan. Komponen kedua adalah air. Bukan sekadar air, tetapi sungai-sungai air yang mengalir, yang tidak pernah kering dan yang tidak perlu diperjuangkan. Yang ketiga adalah makanan, buah-buahan yang merunduk dalam jangkauan tangan dan daging burung yang mereka inginkan. Surga Islam adalah kebalikan total dari gurun. Ini adalah sebuah oasis serba ada untuk orang-orang yang kelelahan oleh panas dan kelaparan. Kode di sini menargetkan langsung kebutuhan biologis paling dasar. Tetapi dalam versi ketiga, ada sebuah modul yang menjadi mesin rekrutmen paling kuat yang pernah dibuat. Hadiah seksual. Di surga Kristen tidak ada pernikahan. Mereka yang diselamatkan seperti malaikat. Seksualitas dimatikan, yang masuk akal untuk sebuah keyakinan yang mengidealkan selibat. Dalam Islam, fungsi seksual tidak hanya dipertahankan, ia dibawa ke tingkat ekstrim. Analisis demografis awal kekhalifahan menunjukkan bahwa kekuatan tempur utama terdiri dari para pemuda. Dengan testosteron di puncaknya, penuh dengan agresi dan frustrasi. Di dunia nyata, mendapatkan seorang istri sulit dan mahal. Kode tersebut kemudian menawarkan kesepakatan yang tak tertahankan. Mati dalam pertempuran, dan Anda akan menerima tidak hanya air dan naungan, tetapi juga pasangan abadi dan sempurna. Deskripsinya memiliki presisi yang diperhitungkan untuk mengaktifkan sistem limbik seorang pemuda, melewati logika. Janji itu jauh melampaui kebahagiaan spiritual, berfokus langsung pada kenikmatan fisik tak terbatas. Analisis aksioma menyimpulkan bahwa elemen ini sangat penting bagi keberhasilan militer Islam. Ia mengubah frustrasi seksual menjadi amarah tempur. Kematian tidak lagi menjadi akhir, tetapi menjadi gerbang menuju harem surgawi. Ini menciptakan tentara yang tak kenal takut. Bagaimana Anda bisa mengalahkan seorang prajurit yang lebih ingin mati daripada Anda ingin hidup? Dia tidak melihat dirinya sebagai seorang pria yang kehilangan nyawanya, tetapi sebagai seorang investor jenius yang menukar uang receh dengan kekayaan tak terbatas. Dengan cambuk ketakutan dan wortel keinginan, sistem ini hampir lengkap. Tetapi agar sistem kontrol ini berfungsi dalam skala besar, ada satu komponen penting yang kurang. Perlu didefinisikan dengan jelas siapa yang termasuk dalam kelompok yang akan pergi ke surga dan siapa yang lain yang ditakdirkan untuk api neraka. Sistem ini membutuhkan batas, tembok, dan di atas segalanya, seorang musuh. Pernahkah Anda memperhatikan paradoks aneh bahwa perang paling berdarah dalam sejarah bukan karena sumber daya, tetapi karena cinta kepada Tuhan? Ungkapan Tuhan adalah kasih hidup berdampingan selama ribuan tahun dengan perintah pemusnahan. Kita cenderung melihat ini sebagai distorsi dari pesan asli, tetapi analisis aksioma menunjukkan sebaliknya. Jauh dari sebuah kesalahan, ini adalah salah satu fungsi paling esensial dari kode tersebut. Ini membawa kita pada fungsi paling esensial dan berbahaya dari kode tersebut. Modul kami versus mereka.
Kami memasukkan semua kitab suci ke dalam sistem dan memintanya untuk menemukan batasan, di mana sesama yang harus kita kasihi berakhir dan orang asing yang bisa dan terkadang harus kita benci dimulai. Hasilnya akurat secara matematis. Kitab suci adalah mesin untuk menciptakan batasan. Mereka membangun sebuah membran buatan di sekitar komunitas orang beriman, sebuah membran semi-permeabel. Anda bisa masuk dengan menerima iman, tetapi Anda tidak bisa keluar karena murtad dihukum mati. Dan segala sesuatu yang berada di luar membran ini ditandai sebagai berbahaya, najis, atau sama sekali tidak relevan. Biologi mengajarkan kita bahwa kita adalah hewan kesukuan. Otak kita memproduksi oksitosin, hormon cinta, yang memperkuat ikatan di dalam kelompok kita. Tetapi oksitosin memiliki sisi gelap. Ia meningkatkan agresi terhadap orang asing. Untuk lebih mencintai milik kita, kita perlu lebih takut atau meremehkan yang lain. Kode agama meretas mekanisme biologis ini dan memperkuatnya dari sebuah suku yang terdiri dari 50 orang menjadi sebuah peradaban miliaran. Dalam versi pertama, Perjanjian Lama, pembagiannya bersifat genetik. Ada bangsa pilihan dan ada bangsa-bangsa lain. Sistem ini mendirikan tembok yang sangat tinggi dengan larangan perkawinan campur dan meniru adat istiadat asing. Di bagian-bagian tertentu, kode tersebut memerintahkan pemusnahan total bangsa-bangsa tetangga. Mengapa kekejaman seperti itu? Logikanya adalah keamanan informasi. Versi pertama dari kode tersebut masih tidak stabil. Jika para pembawanya bercampur dengan virus pagan, sistem bisa runtuh. Pemusnahan adalah bentuk karantina yang brutal untuk menjaga kemurnian basis data. Dalam versi kedua kekristenan, penghalangnya menjadi ideologis. Kami adalah mereka yang telah menerima iman. Mereka adalah orang-orang kafir dan kemudian para bidat. Bidat bahkan lebih berbahaya daripada paganisme. Seorang pagan menggunakan sistem operasi yang berbeda dan tidak kompatibel. Seorang bidat mengambil kode Anda dan memodifikasinya, menciptakan versi bajakan. Ini adalah ancaman kritis terhadap integritas jaringan. Untuk menghindari fragmentasi, sistem mengaktifkan protokol pemurnian seperti inkuisisi. Analisis menunjukkan bahwa perang antara faksi-faksi Kristen yang berbeda membunuh sebanyak atau lebih banyak daripada perang melawan musuh eksternal. Dalam versi ketiga Islam, logika biner ini dibawa ke kesempurnaan geopolitik. Dunia dibagi menjadi dua zona. Dar al-Islam, wilayah damai dan kepatuhan pada hukum, dan Dar al-Harb, semua yang lain. Nama itu sendiri sudah mendefinisikan keadaan standar hubungan dengan dunia luar. Kode tersebut juga mendehumanisasi lawan. Orang kafir bukan hanya seseorang yang salah, ia adalah seseorang yang mengetahui kebenaran, tetapi menolaknya karena kejahatan. Ini menjadikannya target yang sah. Ketika Anda menghilangkan status manusia dari sebuah kelompok, Anda menghilangkan blokade psikologis terhadap kekerasan. Membunuh seorang manusia adalah dosa. Menghilangkan hama yang mengancam sistem Anda adalah tindakan pemurnian. Tetapi mengapa sistem ini begitu membutuhkan musuh? Jawabannya ada dalam fisika sosial. Agar sebuah kelompok tetap kohesif, tekanan eksternal harus lebih besar daripada ketegangan internal. Musuh bersama adalah wadah yang menyatukan kelompok. Hilangkan musuh dan kelompok itu akan hancur menjadi individu-individu egois. Kebencian terhadap mereka adalah semen untuk kita. Perang salib menyatukan Eropa feodal yang terfragmentasi. Jihad menyatukan suku-suku Arab yang bersaing. Musuh bersama adalah pembangun komunitas yang paling kuat. Pembagian ini juga melegitimasi penjarahan. Jika semua adalah saudara, Anda tidak bisa mencuri. Tetapi jika yang lain adalah seorang kafir, barang-barangnya adalah piala yang sah. Agama memberikan pembenaran moral untuk penaklukan. Narasi mengubah apa yang seharusnya menjadi pencurian menjadi tindakan perang suci. Tanpa mesin ekonomi ini, ekspansi agama besar-besaran tidak akan mungkin terjadi. Kode tersebut mengubah tetangga menjadi sumber daya yang legal. Iman memberi makan pedang, dan pedang membawa emas yang membiayai perluasan iman dalam sebuah siklus yang sempurna. Masalahnya adalah kode ini masih aktif.
Hari ini tribalisme agama telah berubah menjadi tribalisme politik dan ideologis, tetapi algoritma pembagian dan dehumanisasi persis sama. Jika Anda menyukai investigasi ini, langganan Anda ke channel ini membantu kami memperluas proyek penelitian Aksioma. Kami ingin sekali membaca pemikiran Anda tentang subjek video di kolom komentar dan saran Anda untuk topik berikutnya. Beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir.